Saudari-saudara pencinta insan, inti sari sabda harian yang terkasih. Hari ini Sabtu 29 Mei 2021, pekan biasa yang ke-8. Kita akan membaca dan merenungkan Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai 33. Mari kita dengarkan bersama. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus. "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, intisari dari teks yang sudah kita dengarkan bersama sebagai berikut. Para imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua bertanya tentang kuasa yang digunakan Yesus untuk memurnikan kembali Bait Allah yang sudah disalahgunakan dan kutukan yang dilakukannya atas pohon arah yang tidak berbuah. Mereka mempertanyakan hal itu bukan karena mereka ingin mengetahuinya, tetapi untuk menjebak Yesus. Yesus mengetahui niat buruk mereka, karena itu Yesus balik bertanya kepada mereka tentang kuasa atau wibawa Yohanes Pembaptis. Yesus sangat hati-hati berhadapan dengan mereka yang tidak percaya kepadanya. Terutama, ia sangat tegas dengan para imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua yang merasa diri tahu semua tentang hukum Tuhan. Mereka dikecam Yesus karena sudah salah menggunakan wibawa yang dipercayakan kepada mereka. Selain itu, mereka salah menggunakan Bait Allah dan aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum Taurat. Saudari-saudara yang terkasih, apa pesan buat kita? Dunia dewasa ini banyak menawarkan hal-hal yang baik, menarik, dan sungguh mengena dengan kebutuhan manusia zaman sekarang. Bila kita tidak mencermatinya lebih dalam, kita akan merasa bahwa tawaran dunia sekarang baik-baik adanya. Sebagai orang beriman, tentunya kita tidak mencurigai semua kemajuan yang sedang kita nikmati kegunaannya. Tetapi hemat saya, sangatlah penting untuk bersikap cerdik seperti Yesus terhadap mereka yang sudah merasa diri baik, benar, dan bagus. Kita perlu cerdik dan jeli melihat kecenderungan-kecenderungan dunia yang nampaknya baik dan benar, tetapi justru sebenarnya sedang menjebak kesadaran kita untuk terjerumus dalam cara berpikir dan cara bertindak yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sebagai contoh, produk-produk instan sudah ditawarkan di mana-mana sebagai produk yang gampang dijangkau, cepat saji, dan nikmat dirasakan. Kehadiran produk-produk itu melemahkan penghargaan terhadap proses dan memupuk kemalasan dan kenyamanan. Atau pesan-pesan singkat yang mudah viral penuh propagandistik namun tidak mendalam dan bahkan pelan-pelan mengiring mental dangkal dan ikut arus tanpa pendirian. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sedikit sentuhan buat kita. Hati dan budi adalah sumber kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang bisa ditawarkan kepada siapa saja yang kita jumpai. Ketulusan, kejujuran, dan kebenaran yang bersumber pada hati dan budi biasanya tidak menjebak, apalagi menyesatkan. Tuhan memberkati.